Ternyata uang bukan segalanya kalau tak punya harga diri. Hati gelisah menjadi sombong. Oh kini aku menyesal. Ternyata uang bukan segalanya. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka-mereka yang beriman dan tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Perhatian wahai sekalian makhluk. Hanya dengan mengingat Allah saja hati menjadi tentram. Semua hati tentramnya hanya mengingat Allah. Nggak bisa kita mencari ketentraman dengan duit, harta, nggak bisa. Makanya ada lagu tadi, ternyata uang bukan segalanya. Karena memang kalau kita mencari ketenangan melewat harta nggak bakalan ketemu. Nah, sebagaimana kan burung itu dia merasa nyaman apabila berada di udara. Ikan merasa nyaman apabila ia berada di dalam air. Begitu juga manusia. Manusia hanya bisa merasa nyaman apabila ia berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu agama Allah itu apa sih agama Allah? Agama Allah hanya ada satu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Nah, manusia memang banyak sukunya, kabilahnya, bersuku-suku, berkabilah-kabilah manusia. Tetapi agama di sisi Allah hanya ada satu. Yang diterima hanya ada satu. Memang agama ada banyak, tapi yang diterima hanya satu. Innad dina 'indallahil Islam. Allah berfirman, Innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Islam artinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah yang lain selain Allah. Tidak bertuhan atau menghambakan diri kepada manusia, kepada harta benda, kepada pohon, batu, gunung, laut, langit, bumi, bulan, bintang. Memang ketika zaman dahulu, orang-orang waktu zaman jahiliyah, manusia ada yang menyembah matahari, menyembah pepohonan, menyembah patung berhala. Mereka menyembah apapun yang mereka anggap hebat, seperti sapi, ular, sebagai dewa mereka. Manusia yang mempunyai kesaktian mereka sembah. Nauzubillah. Kita semua adalah makhluk dari Tuhan yang sama. Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang pantas disembah. Kita semuanya adalah lemah karena kita semua adalah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha Hidup, Al-Hayyul Qayyum, Maha berdiri sendiri. Dialah yang Maha Hidup. Kita ini semuanya mati. Kita ini dihidupkan sementara di dunia dan kita akan dibangkitkan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang kita perbuat di dunia. Kehidupan ini adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Hanya iman dan ketakwaan nilai manusia di depan Tuhan. Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Jadi Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sejati memang ada, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya seateis apapun manusia, pasti ia percaya adanya kekuatan di luar kontrol manusia, yakni dari sosok Tuhan yang Maha Kuasa. Memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama. Allah itu nama bagi zat al-wajibul wujud. Jadi Allah itu zat, tapi namanya Allah. Zat yang mempunyai nama, namanya Allah. Dia adalah zat yang wajib ada, itu disebut Allah.
Kami sebagai muslim menyebutnya Allah. Adapun kitab-kitab lain, Masya Allah, mereka juga menyebutkan dengan kata-kata yang sama. Baik Kristen atau agama Hindu juga, mereka menyebutnya, ada yang menyebut dengan Allah, Eloh, Elohim. Kita sebagai muslim, Allahumma, Allah. Ada yang menyebutnya dengan Tuhan, atau ada juga yang menyebutnya dengan Hyang. Makanya sholat itu sembahyang, menyembah yang itu Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa ditiadakan. Keberadaannya sangat jelas bagi orang yang mempunyai hati, dan mustahil ketidakberadaannya, karena dia disebut zat al-wajib al-wujud. Ketika manusia itu menjadi lemah, susah dalam kehidupannya, sulit, pasti dia mencari pertolongan, dan tidak ada yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan mencari tempat untuk berdoa. Makanya di dalam setiap negeri atau kota itu kita akan mendapati adanya tempat berdoa di sana. Baik itu kuil, masjid, gereja, karena mereka semua meyakini kelemahan diri mereka, meyakini adanya kekuatan di luar contrary power. Nah, sekarang ateis tidak bisa meniadakan Tuhan. Makanya ateis meniadakan Tuhan-Tuhan yang palsu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Patung bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, apalagi Yesus bukan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Jadi Allah Tuhan yang sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha ada. Siapa Allah? Kul, katakan hai kekasih ke Muhammad, Huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi hanya ada satu Tuhan yang sejati. Kalau Tuhan ada banyak, maka akan kacau alam ini. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Allah tidak diciptakan. Kalau Allah diciptakan berarti dia bukan Tuhan. Karena kalau dia diciptakan berarti makhluk. Makhluk perlu pada pencipta, dan pencipta itu perlu pada yang diciptakan lagi, yang menciptakannya. Terus tidak ada ujungnya. Sedangkan Allah satu-satunya Tuhan sejati, Tuhan yang menciptakan dan tidak diciptakan. Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Bergantung. Diwujudkan oleh Allah. Tempat berharap seluruh makhluk. Hanya Allah yang bisa diharap. Semua alam semesta ini tergantung Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan Allah terserah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan oleh seorang ibu, Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam. Berarti beliau adalah dilahirkan. Sedangkan Allah, Tuhan yang sejati itu tidak dilahirkan. Walam yulad, dan tidak melahirkan. Sedangkan yang dipertuhankan orang adalah Siti Maryam. Dipertuhankan Trinitas. Itu berarti walam yulad, dan tidak tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Jadi kalau kita bisa membandingkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sejati itu, yang sebenarnya dengan apapun yang ada di alam semesta, maka itu bukan Tuhan. Patung itu kita bisa membandingkan dengan patung-patung yang lain, bukan Tuhan. Matahari, apapun, semuanya bersifat ada bandingannya. Kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya, dan dapat ampunan Allah, dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah-anugerah yang besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada wali-walinya dan kekasih-kasihnya, dan ditetapkan iman kita dan Islam kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat ridhonya Allah. Dan apabila kita mati dan diberikan panjang umur yang berberkat, sehat afiat, ditambah-tambah ilmu, kesolehan dan ketakwaan,
dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita mati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di dalam keadaan iman dan Islam yang sempurna, dalam istiqomah dan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan rahmatnya itu masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Gak bisa dibayangkan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Penting imannya aja udah. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nazar ila wajhillah, mandang zat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dengan syarat iman, maka jagalah iman dan Islam kita selama hidup di dunia ini. Jangan kita cemari dengan akidah-akidah yang sesat, menuhankan selain Allah. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah wa wahun nar wa mal lidzalimin min ansar." Siapa saja yang menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan harta bendanya, dengan manusia, dengan kemampuannya bahkan, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka, dan tidak ada bagi orang zalim itu penolong. Jadi orang syirik itu adalah zalim terhadap diri mereka sendiri. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Dengan la ilaha illallah kita hidup, dengan la ilaha illallah kita mati, dengan la ilaha illallah insyaallah kita dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang aminin. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.